Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan, tanda-tanda orang ikhlas itu di keramaian dia nggak ketahuan. Jadi bila dia ada, semua orang lupa padanya. Tapi bila dia gak ada, orang merasa kehilangan. Itulah tanda-tanda orang ikhlas. Biasanya kalau di kantor-kantor kita bisa lihat ciri-ciri orang yang ikhlas itu justru ada di orang yang biasa nyediain teh dan kopi atau biasa kita sebut OB. Gak ada orang yang ingat dia, tapi coba kalau dia gak masuk, semua orang ribut bilang mana minuman kita, si OB ini gak masuk. Itulah orang ikhlas. Kalau gitu kebalikannya, orang yang gak ikhlas itu yaitu kalau dia ada sangat ketahuan, kalau dia gak ada semua orang kesenangan. Semoga kita gak masuk seperti itu. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi orang yang ikhlas, karena ketetapan dan istiqomah kita untuk ikhlaslah yang akan memenangkan kita di dunia dan akhirat kelak. Kadang-kadang kita heran dan silau dengan orang yang sukses. Dalam hati kita berkata, sukses amat orang ini. Bagaimana sih caranya? Segala hal apapun kita lakukan untuk menjadi sukses. Bahkan seringkali hal-hal yang seharusnya kita tidak boleh lakukan, kita terjang aja. Berharap untuk berhasil, malah yang didapat sebaliknya. Kata guru saya, untuk menjadi orang yang sukses itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada apa yang selama ini kita pikirkan, asal tahu caranya. Lalu caranya bagaimana? Kuncinya menjadi manusia itu tetaplah bernilai, katanya. Menjadi manusia itu tetaplah bernilai, itu yang penting. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita selama ini, kita harus melalui proses diinjak-injak, dihina, ditempa. Tetapi disitulah kita bertahan dan kita membuktikan bahwa kita itu mampu dan kita itu bernilai. Proses pembentukan intan dalam perut bumi itu juga tidak instan. Intan akan terbentuk itu melalui proses menerima tekanan yang sangat luar biasa. Jadi ketika ditemukan, maka intan itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Maka jika kita ingin menjadi seperti intan itu, kita juga harus siap untuk menjadi kuat. Kuat menerima cobaan dan menjalani proses kehidupan ini. Lalu bagaimana untuk menjadi kuat? Rasulullah SAW pernah bersabda, orang kuat bukanlah orang yang sering menang berkelahi, akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Dan hawa nafsu ini hanya bisa dikendalikan dengan satu cara, yaitu harus ada Tuhan di dalam kolbu manusia. Untuk itulah tugas Nabi dan Rasul untuk menanamkan kalimat Allah di dalam dada-dada manusia. Sekarang sudah tidak ada Nabi dan Rasul, maka sekarang penggantinya adalah para waliullah sebagai pewaris yang mewarisi tugas untuk menancapkan dan mentalkinkan kalimat Allah di dalam hati manusia. Dari situlah ketika hati manusia sudah tidak ada lagi rasa tinggi hati, kebohongan, ketidakikhlasan, kemarahan, maka pasti manusia akan tetap mempunyai nilai. Bernilai di mata Tuhan, maka bernilai pula di dunia. Dan secara otomatis dia akan menjadi orang yang sukses. Karena sebenarnya untuk itulah manusia diciptakan, supaya bernilai.
Jadi kita semua pernah menjalani kehidupan yang barangkali ada di tempat yang terhormat dan pernah juga berada di tempat yang seburuk-buruknya. Itulah kehidupan. Tetaplah sabar, karena orang sabar beserta Allah tetaplah bernilai, dan orang tidak akan bisa bersabar apabila dia tidak ikhlas. Kita perlu kesabaran untuk melihat bukti kebesaran Allah itu. Manusia yang beriman suatu saat kelak akan berkata, "Ya Allah, yang Kau jadikan semua ini termasuk aku adalah tidak sia-sia." Semoga karya-karya kita, konten-konten kita ke depan bisa lebih bernilai, lebih bermanfaat, memberikan solusi dan dukungan kepada semua manusia untuk membangun yang lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari komunitas YouTuber Semarang yang memberikan semangat kepada saya untuk bisa berkarya di YouTube ini. Salam kenal semuanya, saya Abu Daud Al-Faizin. Saya tinggal di Giri Kusumo, Meranggen, Demak. Bagi Anda yang mau subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jika Anda mau mengeklik lonceng, maka saya anggap Anda ingin berkawan dengan saya. Maka dengan senang hati, saya pun juga akan lebih bersemangat berkawan dengan Anda. Mungkin banyak orang bilang lebih mudah cari musuh daripada kawan. Tapi menurut saya lebih suka mencari kawan daripada mencari musuh. Sekian dan terima kasih.